Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Terima kasih guys selama ini setelah menyaksikan. Dan terima kasih juga selalu like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, kali ini kembali akan unboxing tax rule terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 21 PMK.010 2021 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Oke guys, kita langsung ke peraturannya. Oke, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 21 PMK.010 2021 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Oke, seperti biasa guys, kita lihat sisi pertimbangan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan tersebut. Oke, pertumbuhan ekonomi nasional satu. Bahwa huruf B, untuk mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan dan keberlangsungan dunia usaha sektor industri perumahan yang terdampak pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19, perlu diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah. Belum terdapat pengaturan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sehingga perlu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan pertimbangan pada huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Mengingat Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Kemudian peraturan Presiden nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, peraturan Menteri Keuangan nomor 193 PMK.02 2017 tentang tata cara perencanaan, penelahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 91 PMK.02 2020. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 PMK.01 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Oke. Kemudian sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 29 PMK.01 2019, lalu peraturan Menteri Keuangan nomor 127 PMK.02 2020 tentang tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya BA 999.08. Lalu terakhir, Peraturan Menteri Keuangan nomor 208 PMK.02 2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2021 memutuskan menetapkan peraturan Menteri Keuangan tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Oke, pasal 1 seperti biasa, istilah-istilah guys. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya tersebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pajak pertambahan nilai, selanjutnya disingkat PPN, adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN, dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, pasal 2. Ini fasilitasnya seperti ini, guys. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan unit rumah susun ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Oke, itu fasilitasnya, guys. Rumah tapak, unit hunian rumah susun ditanggung pemerintah PPN-nya, guys, untuk tahun anggaran 2021. Pasal 3, PPN yang terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau terbitkannya surat keterangan lunas dari penjual, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima. Oke. Ini syarat-syaratnya, guys. Ya, syarat-syaratnya ini, guys, di pasal 3. Pasal 4, rumah tapak. Nah, ini juga syarat lagi, guys. Rumah tapak dan unit hunian rumah susun dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah dan merupakan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru sebagaimana dimaksud tadi, guys, pada 1 huruf B merupakan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang pertama kali diserahkan oleh pengembang dan belum pernah dilakukan pemindah tanganan. Dalam hal atas rumah tapak dan unit hunian rumah susun pada ayat 1 telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada penjual sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat diberikan PPN ditanggung pemerintah dengan ketentuan. Oke. Ya, jadi sudah mencicil, sudah bayar uang muka, tapi PMK 21 ini dilakukan sebelum PMK ini, guys. Oke. Ya, dapat juga diberikan PPN DTP dengan ketentuan dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama 1 Januari 2021. Oke. Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan pada periode pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan menteri ini. Dan PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan menteri ini. Oke, jadi periodenya nanti, guys, ada di sini, guys. Pasal 5. PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu unit hunian rumah susun. Oke, ini hanya untuk orang pribadi berarti, guys. Badan nggak dapat ya. Oke, pasal 6. PPN ditanggung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi 2 miliar rupiah. Dan 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Oke, ini lebih detailnya lagi nih, guys. Fasilitasnya berapa di sini? Nggak ada batas harga jual paling tinggi 2 miliar, 100% dapat PPN DTP. Oke.
2 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah, dapat PPN DTP 50% dari harga jual. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia periodenya nih guys. PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada 1 diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada masa pajak Maret 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021. Nah, itu yang tadi guys ya. Periodisasinya walaupun sudah dibayar sebelum berlakunya ini, tapi tetap di sini masa pajak Maret sampai dengan masa pajak Agustus 2021 guys. Lanjut lagi pasal 7, PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada 1 huruf A harus diisi secara lengkap dan benar, termasuk identitas pembeli berupa nama pembeli dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan, NIK atau NPWP guys. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada 1 huruf A harus diberikan keterangan PPN ditanggung pemerintah XPNK nomor ini guys, peraturan menteri ini 21 dan KTT 010 2021. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada 1 yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak dan atau unit hunian rumah susun merupakan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada 1 huruf B. PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak ditanggung pemerintah dalam hal penyerahannya dilakukan setelah berakhirnya periode PPN ditanggung pemerintah. Maret sampai tadi apa? Ya, periode bulan Maret tadi ya. Saya nggak lupa ini. Sebentar. Ya, Maret sampai dengan Agustus 2021. Oke, balik lagi guys. Pasal yang tadi. Oke, setelah berakhirnya periode tadi ya, Maret sampai dengan Agustus, periode PPN DTP. Kemudian ya, tidak ditanggung pemerintah dalam hal dilakukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan, tidak menggunakan faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, dan atau tidak melaporkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 6 sekarang guys, atas penyerahan rumah tapak dan atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dikenai PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, ya. Tadi ayat 5 ya, tidak ditanggung pemerintah dalam hal 5 alasan ini guys. Oke, lanjut sekarang ke ayat pasal 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menagih PPN yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperoleh data atau informasi yang menunjukkan objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun sebagaimana dimaksud tadi ya syarat-syarat ya di pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Oke, perolehan lebih dari 1 unit yang mendapatkan insentif PPN ditanggung pemerintah yang dilakukan oleh 1 orang pribadi. Mereka cuma buat 1 orang pribadi hanya untuk 1 unit yang tadi disebut di pasal 5. Masa pajak tidak sesuai dengan periode masa pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 yang tadi ya, Maret sampai dengan Agustus 2021. Penyerahan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat 2, ayat 3 dan atau ayat 4 dan atau dilakukan pemindahan tanganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 5 huruf C. Lanjut sekarang pasal 9. Rumah tapak dan atau unit hunian rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat memanfaatkan PPN ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan menteri ini. Ya, jadi kalau ada lagi fasilitas PPN bebas guys ya, dengan batasan harga tertentu ya. Kalau sudah dapat fasilitas itu, berarti tidak dapat insentif berdasarkan peraturan menteri nomor 21 ini guys. PMK 21 PMK 010 2021. Oke, pasal 10. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Oke, jadi berlaku sejak tanggal diundangkan, oke, ditetapkan di Jakarta.
Bahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2021, diundangkan di Jakarta tanggal yang sama, 1 Maret 2021. Oke guys, itulah dia unboxing PMK 21 ini. Demikian guys, unboxing Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 PMK 010 2021 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.